Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kelas basis data lanjut ya, untuk malam hari ini. Sebenarnya kelas kita jam 7 malam. Kemudian saya ingin menginfokan, tadi ada info dari Kaprodi bahwa untuk mata kuliah basis data lanjut, kebetulan yang kelas pagi itu karena jumlah mahasiswanya yang mengambil kelas ini hanya 5, karena di semester yang kemarin itu untuk angkatan 2018 sudah banyak yang mengambil mata kuliah basis data lanjut, sehingga yang kelas pagi yang semester ini hanya 5, sehingga digabung dengan kelas sore. Tetapi video perkuliahan kita akan tetap saya unggah di Learning Management System kita spada.umg.ac.id di menu kelas pagi dan di kelas sore sendiri. Absensinya juga ada di kelas pagi sendiri dan kelas sore sendiri, gitu ya. Saya lanjutkan. Jadi di semester sebelumnya itu kan ada mata kuliah basis data, kemudian ada basis data lanjut. Kenapa ada basis data lanjut? Jadi sebenarnya kalau untuk satu semester mungkin pengenalan basis data itu kita bagi khusus untuk yang semester sebelumnya itu adalah untuk basis data relasional ya. Kemudian di basis data lanjut nanti kita kenalkan dengan basis data non relasional. Jadi memang ada dua macam jenis basis data ya, berdasarkan banyaknya tipe data nanti yang akan diolah. Jadi ada basis data relasional, kemudian ada basis data non relasional. Semester ini kita akan bahas tentang basis data non relasional atau umumnya disebut dengan NoSQL gitu ya. NoSQL. Materi perkuliahannya di basis data lanjut ini yang pertama tentang basis data non relasional, kemudian tentang big data dan basis data terdistribusi, kemudian ada optimasi dan benchmark basis data, ada konektivitas basis data, kemudian ada data warehouse, ada kita bahas sedikit data mining meskipun nanti ada mata kuliah sendiri tentang data mining, dan yang ketujuh yaitu tentang layanan cloud dan hybrid. Penilaiannya kita sesuai dengan range umumnya yang ada di universitas ya. Ada nilai angka, nilai huruf itu untuk bobot. Kemudian komponen penilaian akan saya bagi menjadi 3 komponen, yaitu nilai evaluasi hasil belajar, nilai proses, dan nilai tugas besar. Di mana nilai evaluasi hasil belajar itu evaluasi dari UTS atau capaian pembelajaran pertama, UAS, capaian pembelajaran kedua, dan kuis atau tugas-tugas yang saya berikan biasanya setelah perkuliahan yang kalian bisa lihat di Spada. Kemudian nilai proses itu adalah kehadiran, kemudian aktivitas, karena kita perkuliahannya bukan sistem luring atau offline di kelas gitu ya, sehingga saya selain kehadiran, kalau di daring kan kehadirannya mungkin kalian pada saat masuk login ke Spada itu kan ada nanti reportnya gitu ya. Saya terima reportnya dalam dokumen Excel, itu aktivitasnya apa saja, kamu loginnya itu pada jam berapa, menit berapa, itu berapa menitnya itu kelihatan. Kemudian apakah kamu di Spada itu hanya login dan logout saja tanpa ada aktivitas apapun, apa di situ kamu melakukan banyak aktivitas pada saat setiap kita perkuliahan daring, misalnya ada aktivitas mendownload materi, ada aktivitas kamu komen, memberikan pertanyaan, menjawab diskusi dari forum diskusi kita, dan lain sebagainya gitu ya. Apakah kamu itu semua terrecord, sehingga nilai proses ini 70%, 20%, 70-nya adalah dari aktivitas kalian. Karena kalau daring misalnya kamu login saja tapi kamu nggak mendengarkan, kamu abaikan, kamu sambil dengan yang lain tanpa aktivitas, itu kan bisa saja. Nah, maka di situ saya cantumkan poin aktivitas atau respon kalian. Kemudian yang ketiga itu nilai tugas besar, nanti ada soal data gitu ya, yang nanti perlu kalian olah. Nah, buku referensi atau buku rujukannya kita belajar database ini, ada beberapa buku ini, kamu bisa googling, ada beberapa e-booknya. Kemudian kalau perlu di perpustakaan juga ada, kalau mau dapat art file-nya, insya Allah buku-buku lama.
gitu ya, ada yang terbaru juga. Kita mulai dengan pendahuluan. Jadi tadi saya sudah singgung tentang basis data relasional yang biasanya diajarkan di semester 3, insya Allah ya 3 atau 2 itu ya basis data relasional. Nah, di sini basis data non relasional atau sering dikenal dengan NoSQL, ini salah ya, ada kurang tipe, basis data non relasional maksudnya, atau sering dikenal dengan NoSQL itu sekarang ini ya, dewasa ini mulai banyak digunakan untuk beberapa aplikasi. Mengapa demikian? Karena kita ketahui era digital saat ini dengan pertumbuhan data dan beragam bisnis yang ada, itu tidak semua solusi aplikasi perangkat lunak atau software itu dapat diatasi oleh basis data relasional saja. Nah, kita ketahui bersama bahwa perangkat lunak atau software itu terdiri dari, di dalamnya ada program ya, source code, ada programnya, kemudian ada datanya, data mentahnya, kemudian dokumen, ada dokumennya, di mana data-data itu biasanya diolah jadi sebuah informasi yang diperlukan oleh user. Nah, struktur data yang digunakan dalam perangkat lunak itu menyesuaikan dengan kebutuhan aplikasinya. Basis data relasional memiliki struktur data tabular, sehingga segala macam penyimpanan itu akan terasa dipaksakan ke dalam struktur tersebut. Berbeda halnya dengan struktur data. Jadi kalau kita lihat itu kan ada banyak beragam jenis data gitu ya. Ada beberapa data yang tidak bisa dipaksakan masuk ke dalam menggunakan struktur data tabular. Sebagai contoh misalnya yaitu untuk kasus pencarian rute pada transportasi massal, di mana penggunaan basis data relasionalnya itu sebenarnya kurang cocok karena harus melibatkan traversing atau perambatan antar titik lokasinya. Jadi kalau pencarian rute transportasi massal itu kan nanti kita gambarkan dengan node gitu ya, dengan graph. Jadi nanti transportasi ini misalnya berhentinya di titik mana saja, dimulai dari titik mana. Nah, itu untuk menggambarkan data itu kalau dimasukkan ke dalam bentuk data relasional itu tidak cocok gitu ya, sehingga jika tidak pandai-pandai mengoptimasi query-nya ya, pemanggilannya query-nya dengan data yang besar tadi, penggunaan basis data relasional itu akan menjadi masalah di kemudian hari, sehingga diperlukan adanya alternatif dari basis data relasional. Ya, atau misalnya pencarian kos terdekat, misalnya dari kampus UMG ini ada beberapa titik gitu ya. Nah, itu kalau menggunakan basis data relasional yang strukturnya tabular itu juga kurang cocok. Nah, misalnya contoh yang lain adalah misalkan kita butuh mengumpulkan data warga se-Jawa Barat gitu ya. Nah, di mana data warga se-Jawa Barat itu sumber datanya tidak sama, berbeda-beda, dan informasi dari setiap sumber data itu memiliki karakter yang berbeda-beda, yang beragam. Jika kita menggunakan basis data relasional, maka setiap ada penambahan informasi baru, ada penambahan data baru, sumber data baru, maka perlu ditambahkan kolom baru di basis data relasionalnya gitu ya. Kemarin kita belajar basis data relasional itu kan ada yang namanya record, ada yang namanya baris gitu ya, kolom mewakili data barunya. Kemudian kalau ada yang namanya field itu untuk penambahan atributnya. Kemudian, nah ketika data itu tadi yang memiliki beragam atau bermacam-macam gitu ya, maka kita akan terus menambahkan kolom baru di basis data relasionalnya. Itu jika jumlah datanya sedikit, tetapi jika jumlah datanya banyak, ribuan bahkan puluhan ribu atau puluhan juta misalnya, maka itu memerlukan waktu yang tidak sebentar. Nah, sehingga adalah alternatif penggunaan pengolahan data ini ya, penyimpanan data ini dengan basis data non relasional menjadi alternatif
dan berkembang sekarang ini dan banyak digunakan khususnya untuk topik-topik misalnya big data, itu penggunaannya dengan basis data non-relasional atau NoSQL. Contohnya tadi data warga se-Jawa Barat gitu ya, dengan struktur yang berbeda-beda dan strukturnya bercabang. Jadi ada data, misalnya datanya itu dia hanya punya nama, NIK, alamat, dan pekerjaan. Kemudian ada data yang lain, dia itu nama, NIK, hobi, tempat mengajar, pekerjaannya itu, dan gaji. Kemudian ada lagi nama, nomor KK, penempatan, tipe engineering misalnya ya, tipe status itunya, dan levelnya. Nah ini kan kalau kita lihat pada contoh data warga ini, struktur datanya berbeda-beda dan strukturnya bercabang, sehingga dari situ bisa kita lihat. Nah, definisinya apa sih Bu? Jadi basis data non-relasional, pada basis data non-relasional adalah basis data yang strukturnya tidak mengikuti struktur data tabular kolom dan baris basis data relasional. Jadi tadi sudah saya jelaskan kalau di basis data relasional itu ada istilah field dan record, ada kolom dan baris gitu ya. Sedangkan di sini nanti tidak mengikuti struktur tabular itu, yang dimaksud struktur tabular itu yang itu ya. Nah, struktur penyimpanan data pada basis data non-relasional atau NoSQL itu dioptimasi berdasarkan kebutuhan spesifik dari data yang akan disimpan. Ada 4 tipe basis data non-relasional yang umum digunakan. Yang pertama yaitu key value store atau basis data key value. Kemudian yang kedua yaitu column store, basis data kolom, basis data dokumen, basis data graph, dan multimodal. Nah, berbeda dengan basis data relasional yang struktur datanya secara umum itu sama, menggunakan bahasa yang umum yaitu bahasa SQL, Structured Query Language. Pada basis data non-relasional, cara untuk mengakses dan mengubah informasi pada basis data tersebut itu tidak sama, berbeda-beda tergantung kepada program basis data yang digunakannya. Jadi di sini ada gambaran contoh ya, NoSQL itu non-relational structure query language ya. Jadi di sini tadi kalau SQL itu kan dia digambarkan dengan adanya field dan record, ada kolom dan baris. Kalau baris dia pada penambahan baris baru berarti dia menambahkan data baru. Kolom di sini adalah penamaan atributnya data tersebut. Misalnya kalau ada data nama mahasiswa, data mahasiswa berarti NIM-nya, nama, kemudian alamat, tanggal lahir, dan lain sebagainya, itu atributnya. Kemudian di baris berikutnya dia menggambarkan data baru, mahasiswa yang lainnya siapa gitu. Nah, kalau pada non SQL database tadi penggambarannya seperti ini kalau berdasarkan key value, jadi dengan kuncinya. Kemudian ini misalnya ada key value, ada basis data key value, ada basis data kolom ya, berdasarkan kolom. Kemudian ada basis data graph ya, dengan menggambarkan graph atau node itu. Kemudian basis data dokumen. Nah, basis data key value, jadi pada jenis basis data ini, data itu disimpan dalam pasangan kunci nilai, ada key value. Pasangan kunci nilai ini digunakan untuk associative array, jadi ya untuk asosiasi array-nya. Kunci key itu merupakan suatu yang unik dari data yang akan disimpan. Beberapa produk basis data key value itu seperti Redis ya, dia memanfaatkan sebagai cache. Contohnya produk basis data model ini adalah Voldemort. Nah, basis data key value ini dia memiliki ciri-ciri apa? Strukturnya sangat sederhana dibanding yang lainnya tadi. Kemudian data disimpan dengan menggunakan struktur key dan value. Contohnya key yaitu misalnya tadi kalau ada data, sumber datanya adalah warga se-Jawa Barat, maka warga misalnya dengan kode NIK-nya warga 001, key-nya, value-nya adalah atributnya dia, namanya adalah Burhan, umurnya berapa, seperti itu. Nah, memudahkan sekali, jadi memudahkan dalam menambah kapasitas sumber daya server basis data secara horizontal. Kemudian basis data key value ini umum digunakan untuk biasanya untuk aplikasi-aplikasi game,
gaming, caching, dan IoT gitu ya. Jadi kalau nanti topik tugas akhirnya ada yang berhubungan dengan IoT, maka database-nya lebih cocok menggunakan basis data key value. Contoh aplikasi basis datanya yang berbasis key value ini adalah Redis, Memcached, dan etcd ini. Kemudian basis data column oriented, basis data kolom ya, berbasis oriented column. Ini yang kedua tadi. Jadi basis data relasional yang menyimpan data dalam baris-baris. Basis data model kolom oriented itu menyimpan data sebagai bagian dari kolom. Kasus sederhananya adalah misalnya ada satu data file per kolom. Semua data dalam setiap kolom data file itu memiliki tipe yang sama. Contoh dari basis data jenis ini adalah HBase dan Cassandra, jenis aplikasi database-nya. Nah, data disimpan dengan struktur yang mirip basis data relasional, makanya dia disebut basis data kolom, ya, karena dia digambarkan seperti basis data relasional yang dalam bentuk kolom dan baris, gitu ya. Jadi dia berbasis baris dan kolom. Perbedaannya adalah nama kolom antar baris itu bisa berbeda-beda. Contohnya adalah basis data kolom ini aplikasinya adalah basis data Apache Cassandra, HBase, DataStax Enterprise, dan Apache Accumulo. Kemudian basis data dokumen. Jadi data disimpan dalam dokumen, ya. Dokumen itu bisa berarti segala macam jenis dokumen dengan format misalnya PDF, XML, JSON, dan sebagainya. Basis data ini JSON ini JavaScript, itu ya. Kalau kamu mungkin di PBO sudah pernah disinggung, mungkin ada jenis ini. Jadi basis data ini mampu menangani data yang tidak terstruktur. Kalau basis data dokumen ini, basis data dokumen itu biasanya memanfaatkan pasangan key value untuk keperluan pengakses dan penyimpanan, ataupun memanfaatkan arsitektur less representational state transfer untuk keperluan tersebut tadi, untuk keperluan data yang tidak terstruktur untuk mengakses dan menyimpan tadi. Nah, contohnya basis data model dokumen ini adalah MongoDB atau CouchDB. Nanti mungkin di semester ini kita selain materi, setelah UTS saya akan coba dengan praktek. Nanti kita menggunakan aplikasi MongoDB, atau bisa juga pakai GitHub gitu ya, di yang Oracle gitu. Nah, basis data dokumen, kalau yang semester kemarin saya menggunakan MongoDB. Basis data dokumen, jadi basis data dokumen ini dia mirip basis data key value, tetapi dia lebih kompleks. Kemudian datanya disimpan dengan struktur JSON, umumnya digunakan untuk masalah-masalah big data aplikasi real time. Contoh basis data ini adalah MongoDB, Couchbase, CouchDB, Google Firebase. Ya, jadi yang mau topik-topik big data nanti menggunakannya dengan basis data dokumen, bisa dengan MongoDB atau yang lainnya. Tapi kalau untuk yang tadi IoT bisa dengan key value. Nah, basis data graph. Basis selanjutnya, basis data graph ini menyimpan data dalam bentuk node-node ya, yang saling terhubung menggunakan edge. Setiap node dapat memiliki properti atau data yang berbeda-beda yang tidak sama. Pada produk graph, database tertentu memiliki cara akses ke basis data graph menggunakan query. Ya, produk Neo4j menggunakan Cyber. Nah, untuk menyimpan relasi antar satuan data pada basis data graph ini, dia memiliki keterkaitan yang tinggi. Contohnya adalah hubungan antara user media sosial. Nah, itu berarti hubungan antara user media sosial pada sosial media kita Facebook atau Instagram ya, untuk merelasikan hubungannya itu penggunaannya ini adalah dengan basis data graph. Kemudian umum digunakan untuk apa? Untuk aplikasi social networking, analisis media sosial, aplikasi rekomendasi pilihan, dan deteksi sistem referensi. Kalau analisis media sosial itu misalnya topiknya terkait analisis atau kamu mencari keluhan pelanggan PDAM di Kabupaten Gresik misalnya ya, terkait keluhan pelanggan, datanya itu bisa diambil di API ya, API Twitter
Twitternya milik PDAM, kalau PDAM punya Twitter, nah data itu kemudian diambil, diolah, nah itu nanti bisa jadi topik. Atau misalnya prediksi kalau kemarin ada bakal calon presiden atau wakil presiden, prediksi bakal calon bupati atau wakil bupati dari Twitter gitu ya, cuitan dari warga gitu. Nanti datanya diambil selama berapa bulan, datanya dalam bentuk teks itu tadi. Nah itu bisa. Atau kalau ini aplikasi rekomendasi pilihan seperti halnya kayak Traveloka dan yang lainnya gitu ya, kalau memilih memasukkan data untuk memilih kita mau memilih misalnya mau berwisata, ada pilihan promo hotel atau pesawat gitu ya. Nah itu adalah datanya menggunakan basis data Graph ini. Contoh basis datanya adalah Neo4j dan Janus Graph. Kemudian yang terakhir adalah basis data multimodel pada basis data non-relasional ini. Jadi multimodel ini dia merupakan gabungan lebih dari satu tipe basis data, kemudian dia mendapatkan keuntungan dari basis data relasional sekaligus non-relasional. Umumnya digunakan untuk data yang memerlukan beberapa struktur tipe basis data sekaligus. Contohnya adalah PostgreSQL digunakan sebagai basis data relasional yang kolomnya dapat juga digunakan sebagai basis data dokumen untuk menyimpan data yang berbasis JSON. Contoh basis data ini yang multimodal adalah Oracle, SQL Server, MySQL, PostgreSQL, dan MongoDB. Keuntungan dari basis data non-relasional itu apa? Yaitu struktur datanya lebih fleksibel, kemudian dapat menampung struktur yang berbeda-beda tanpa harus mengubah struktur kolomnya tadi, kemudian kemampuan bertumbuh secara horizontal ketika datanya semakin besar, server baru ditambahkan untuk menyesuaikan performa, kemudian kecepatan insert data, memasukkan data baru itu juga lebih tinggi dari basis data relasional. Kerugiannya pada basis data non-relasional itu support komunitasnya lebih sedikit karena kebanyakan basis data non-relasional itu penggunanya adalah usia muda dibandingkan dengan basis data relasional. Kemudian tidak optimal untuk kebutuhan transaction ya, dan untuk kebutuhan transaksi dia kurang optimal. Kemudian tidak optimal untuk kebutuhan join ya, kalau di basis data relasional itu kan ada istilah join dan lain sebagainya itu ya yang kemarin. Kemudian kerugiannya yang lain adalah mekanisme query yang lebih kompleks pada basis data ini. Contoh penggunaan basis data non-relasional, tadi saya sudah sebutkan beberapa contohnya, salah satunya misalnya penyimpanan komentar dan chat dari media sosial ya, itu disimpan. Jadi kalau pada media sosial WhatsApp, BlackBerry Messenger, kemudian Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya, itu komentar-komentar dari masing-masing user itu disimpan dalam suatu database ya, non-relasional. Kemudian cache data pengguna hasil join dari berbagai tabel pada basis data relasional. Kemudian penyimpanan data IoT dari sensor ketinggian air sungai misalnya yang dikirim setiap menitnya. Pengelolaan konten website. Kemudian yang terakhir penyimpanan data interaksi pengguna dari aplikasi smartphone. Ini saja pendahuluan kita terkait basis data relasional. Pertemuan berikutnya akan saya jelaskan dengan lebih jelas, lebih detail ya, supaya kamu paham, dan mungkin nanti setelah UTS kita mulai ada prakteknya. Saya akhiri, jangan lupa kalau ada pertanyaan atau yang mau ditanyakan ke Bu Umi dari penjelasan saya dirasa kurang jelas, kurang paham, kamu bisa tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa juga diberi like dan subscribe. Kemudian bisa juga dipilih tombol lonceng ya kalau mau mendapatkan informasi update video-video perkuliahan saya yang terbaru. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.